cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan
Mari kita bersama-sama berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tajung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mintai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa di pagi hari ini, pagi yang baik, Tuhan, kesehatan yang baik, berkat yang baik yang telah Kau curahkan di pagi hari ini ya Bapa. Kami sebelum mulai beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, kami telah mengatur persembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Engkau memberkati morning call ini ya Tuhan. Kiranya jamah Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan, jemaat yang belum mengikuti morning call ini Tuhan, biarlah mereka punya hati kerinduan untuk mengikuti ibadah morning call ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Salam bangsa Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami. Bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau telah menjaga bangsa kami di setiap saat ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami ya Tuhan. Dan pemerintahan juga ya Tuhan. Dari MPR, DPR hingga sampai ke bawah pemerintahan yang terendah RT RW Tuhan. Semuanya dalam pelindungan-Mu, dalam rencana-Mu ya Tuhan. Urapi para pemimpin pemerintah kami ya Tuhan. Agar mereka memimpin dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Memimpin yang baik dan benar ya Tuhan, membawa bangsa kami semakin hari semakin membaik ya Tuhan. Tuhan, Kau bersihkan bangsa kami ya Tuhan dari para koruptor, para penindas ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami rindu Tuhan, bangsa ini Kau lawat Tuhan, bangsa ini Kau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Bangsa yang takut akan Engkau, yang mengenal Engkau ya Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan para pemimpin bangsa kami. Bukakan Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Agar pemimpin bangsa kami memimpin sungguh-sungguh Tuhan. Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ya Tuhan. Dan hukum di Indonesia Tuhan tegakkan. Tuhan, toleransi dijunjung tinggi di dalam negara kami ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa, biarlah anak-anak-Mu Tuhan, kaum minoritas ini Tuhan, Engkau selamatkan ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi ya Bapa. Kami hidup di bangsa ini tidak memandang Tuhan pemimpin kami Tuhan, namun kami memandang Engkau. Kami sungguh-sungguh Tuhan berharap kepada Engkau. Kami hanya berlindung kepada Engkau ya Tuhan. Hukum yang adil adalah Engkau ya Bapa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, generasi Yeremia ya Tuhan dan Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran ya Tuhan di bangsa kami ya Tuhan. Dan penuaian jiwa yang terbesar di bangsa kami terjadi kami saat ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Untuk anak-anak muda ya Tuhan, Engkau pakai sebagai generasi Yeremia ya Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang cinta mati-matian akan Engkau, dan tidak kompromi dengan dosa. Anak-anak muda yang gagah perkasa memberitakan Injil-Mu ke seluruh bumi ini ya Tuhan. Dan menyelesaikan amanat agung dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi kota Wonosobo, Paraan, dan Semarang ya Tuhan. Engkau memberkati kota ini ya Bapa, kota yang penuh kemuliaan-Mu, kota yang penuh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Memberkati perekonomian kota ini ya Tuhan, situasi kota ini ya Tuhan, kota yang aman, yang damai ya Tuhan. Biarlah kota ini selalu memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kota ini selalu Tuhan berharap kepada Engkau. Biarlah kota ini semakin hari semakin Engkau berkati ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang bertobat mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan akan membukakan pintu penginjilan di kota ini selebar-lebarnya, seluas-luasnya ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, banyak kul-kul baru yang ada di kota ini Tuhan. Kota yang Kau cintai ini, kota yang Kau kasihi Tuhan, damai, aman, dan semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan, indahnya kota ini, persatuan kota ini ya Tuhan. Dan banyak gereja-gereja Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, di kota kami ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja disanjung tinggi, biarlah nama-Mu saja yang diagungkan di kota kami ya Tuhan. Kota yang benar, kota yang baik ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapak bagi pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI Pendeta Ruben Adi Abraham, Ketua BPD Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap, Ketua Perwil Selatan 2 Pendeta Yusua Kumanau, Bapak dan Ibu rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, Pendeta Hendri Suteja Sukrayon 2, Ibu Mulyanti Suwarna, Gembala Jemaat Bapak Timotius Andi beserta keluarga. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah menetapkan para hamba-Mu ini yang baik, yang benar, menuntun kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan panjang umur, kesehatan bagi para hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau selalu memberkati para hamba-Mu ini dalam memberitakan Injil kemanapun Engkau pakai ya Tuhan, kemanapun mereka melangkahkan kaki untuk memberitakan Injil-Mu dan menyelesaikan amanat agung dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi HOG Center Wonosobo, tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Wonosobo ya Tuhan, akan segera berdiri HOG Wonosobo sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, HOG Wonosobo berdiri yang di dalamnya ada instansi kesehatan, pendidikan, dan olahraga ya Tuhan, kiranya akan segera terwujud atas kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi HOG Semarang ya Tuhan. HOG Semarang ada di tangan-Mu Tuhan. Mu berkati, Engkau kirimkan Tuhan pengerja-pengerja yang baru ya Tuhan. Pelayan-pelayan yang baru ya Bapa. Jemaat-jemaat yang rindu akan Engkau bertobat ya Tuhan, mengenal Engkau di HOG Semarang. Semakin hari semakin maju, HOG Semarang semakin hari semakin menyala ya Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami saatnya memanjatkan doa pribadi kami selama 1 menit. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, saat ini waktunya kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh PDP Bowo ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini ya Bapak, biarlah apa yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada ya Tuhan, yang kami percaya firman-Mu ya Tuhan, yang kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan di dalam firman ini Tuhan.
Engkau juga urapi telinga-telinga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami mendengarkan dengan baik dan benar, dan menjadi kekuatan iman bagi kami. Iman kami bertumbuh, berbuah, lebat, dan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua rangkaian doa-doa kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih. Sebentar, saya tampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir melawat setiap kita di kamar-kamar kita, di setiap rumah kita ya Bapak Ibu Saudara. Oke. Sebentar. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala, sehingga pagi hari ini saya boleh sharing firman di Morning Call. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita pernah mengalami bahwa kita ini ada di dalam situasi yang tidak kita mengerti? Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berusaha ya kan, dan tetapi jawabannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita sudah berusaha tetapi hasilnya tidak seperti dengan apa yang kita impikan. Kita mungkin sudah membangun sesuatu, atau mungkin apa yang kita harapkan tuh tidak seperti ya apa yang kita pikirkan. Dan pada saat itu mungkin kita ada dalam satu pertanyaan, muncul satu pertanyaan ya, Tuhan, mengapa Tuhan, kenapa kok ini terjadi? Mengapa Engkau izinkan hal-hal ini terjadi di dalam hidupku? Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita belajar satu hal, satu kebenaran yang sederhana, bahwa tidak semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita itu harus kita pahami terlebih dahulu, dan mari kita tetap dapat untuk mempercayainya ya. Kita akan lihat dalam ayatnya, Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini tidak berkata, pahamilah Tuhan terlebih dahulu, baru percaya. Kadang kita manusia pinginnya memahami terlebih dahulu untuk kita ini dapat percaya ya. Tetapi di sini dikatakan percayalah terlebih dahulu. Karena ada banyak hal yang berada di di luar pengertian setiap kita ya. Ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu adalah Tuhan melihat lebih jauh dari yang dapat kita lihat. Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita melihat beberapa contoh ya di sini ya. Yusuf ya. Bayangkan ya Bapak Ibu, jika Yusuf saat dijual oleh saudara-saudaranya, apakah ia mengerti? Tentu tidak ya. Saat ia menjadi budak, apakah ia mengerti? Tentu juga tidak ya. Bahkan ketika dia difitnah oleh istri dari Potifar dan akhirnya dia dipenjara,
Apakah Yusuf mengerti? Jawabannya tidak. Kalau kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita dapat berkata, Tuhan, bukankah aku ini punya mimpi daripadamu? Bukankah engkau menunjukkan mimpi, memberikan mimpi kepadaku? Tuhan, bukankah engkau punya rencana atas hidupku? Namun, Bapak Ibu, Tuhan sedang menulis sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat Yusuf lihat. Kalau kita melihat ceritanya mungkin hanya beberapa pasal ya di dalam kitab Kejadian ya. Tetapi Yusuf tuh menjalaninya tuh bukan 1 hari 2 hari ya, tetapi bertahun-tahun ya, 13 tahun Yusuf mengalami satu proses ya. Yusuf melihat penjara, Yusuf melihat dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Yusuf melihat penjara, tetapi yang Tuhan lihat itu berbeda dari apa yang Yusuf lihat ya. Tuhan melihat istana. Jika kita melihat tokoh yang lain, Musa menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun ya. Ayub mungkin kehilangan ya. Ayub kehilangan hampir segalanya yang ada di dalam kehidupannya ya. Anak, ya kan, harta benda. Dia kehilangan banyak hal ya. Mereka melihat proses, tetapi Tuhan melihat tujuan. Dan bukankah seringkali hidup kita itu seperti itu ya? Kita hanya melihat halaman yang sedang kita jalani hari ini, saat-saat ini ya. Tetapi Tuhan melihat seluruh cerita di dalam kehidupan kita ya. Kita melihatnya apa yang dapat kita lihat saat ini, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan yang mata kita mungkin masih belum bisa melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran manusia ya. Dunia mungkin mengajarkan jika hidupmu terus naik, engkau adalah orang yang sukses ya, secara finansial. Jika bisnismu berkembang, engkau sukses. Jika pelayananmu besar, engkau sukses. Jika semua berjalan lancar, engkau sukses. Tetapi firman Tuhan menunjukkan ukuran yang berbeda ya. Di sini kita lihat ya, Matius 25:21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan berbicara dalam perumpamaan talenta, dia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan hambaku yang paling terkenal ya, bukan hambaku yang paling sukses, tetapi hamba yang setia. Kalau kita berpikir ya, kalau saya gagal berarti Tuhan tidak bekerja. Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Kadang apa yang kita sebut sebagai kegagalan justru itu adalah ruang pembentukan yang Tuhan pakai untuk membawa kita kepada tujuannya. Karena Tuhan itu lebih tertarik membentuk karakter daripada sekedar memberikan kenyamanan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan bentuk hari-hari ini ya, mungkin Tuhan sedang membentuk karakter kita. Bagaimana hati kita ketika kita melayani Tuhan, bagaimana kita memandang kehidupan kita, bagaimana kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana apa yang sedang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita, karakter kita secara pribadi. Ya, Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada sekedar memberikan apa yang mungkin menurut apa yang pemikiran kita. Itu yang kedua ya Bapak Ibu Saudara ya, ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran manusia. Yang ketiga yaitu adalah jangan biarkan luka menguasai hidupmu. Seringkali ketika kita berada di dalam satu posisi tidak seperti apa yang kita harapkan, manusia bisa terluka ya. Terluka kepada siapa? Terluka mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita menyalahkan mereka, atau kita mungkin menyalahkan keadaan. Bisa juga mungkin kita
menyalahkan diri kita sendiri, ya kan? Atau mungkin bisa juga kita akhirnya terluka kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Saya percaya di tempat ini ya, di tempat di Zoom ini ya, ada orang-orang yang pernah mungkin mengalami luka, ya. Dan luka itu memang nyata ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita ini mau dipimpin oleh siapa? Apakah hidup kita ini akan dipimpin oleh luka kita, ya kan? Mungkin trauma-trauma di masa lalu, mungkin apa yang kita alami di waktu-waktu yang lalu membuat kita ini luka, ya. Siapa yang akan memimpin hidup kita? Apakah luka kita? Apakah trauma kita? Apakah hal-hal yang masa lalu yang membuat kita ini terluka? Kalau kita membiarkan hidup kita ini dipimpin oleh luka, maka kita tidak akan pernah dapat melakukan apa-apa ya Bapak Ibu. Kita akan berhenti di satu titik dan kita tidak bergerak. Kendaraan kita macet. Tetapi apakah kita memilih pilihan yang kedua, yaitu mengizinkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, yang menyembuhkan kehidupan kita, dan terus membawa setiap kita ini bergerak maju di dalam rencana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang mungkin kita masih belum mengerti rencananya di dalam kehidupan kita. Banyak orang gagal karena masalahnya. Mereka gagal karena membiarkan kepahitan itu menguasai hatinya ya. Yusuf, kalau kita lihat flashback ke Yusuf lagi ya Bapak Ibu, Yusuf memiliki semua alasan untuk membenci saudara-saudaranya, tetapi ia memilih untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yusuf memiliki berbagai alasan untuk dia ini terluka dan berhenti dan kecewa kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Jangan biarkan luka itu menjadi pengemudi hidup kita ya Bapak Ibu, tetapi izinkan Tuhan yang memegang kemudi kehidupan kita, yang memulihkan kita ya. Firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Kita bergerak dan kita ini akan terus maju bersama dengan Tuhan. Yang keempat yaitu adalah mari kita tetap menyembah ya dalam segala musim hidup kita. Ayub 1 ayat 21 dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini bukan bagian yang mudah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita berkata menyembah saat diberkati itu mudah ya. Menyembah saat doa dijawab itu mudah. Menyembah saat semuanya berjalan baik itu mudah. Tetapi apakah kita bisa tetap menyembah ketika semuanya itu kita belum mengerti, kita belum memahami ya? Dan Ayub memberikan jawabannya ya. Ketika ia kehilangan semuanya, ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hatinya boleh tetap menyembah Tuhan ya. Dia tetap tertuju kepada Tuhan. Ayub tidak berkata, ketika aku mengerti semuanya, aku tetap menyembah. Tidak ya, tetapi dia berkata ya, ketika apa yang semuanya itu diambil, yang Tuhan beri itu diambil daripada Tuhan, dia tetap dapat memuji nama Tuhan. Bagaimana dengan kita ya Bapak Ibu Saudara ya? Ketika keadaan kita mungkin tidak baik, kondisi kita ini sedang tidak baik, apakah kita ini tetap memilih untuk menyembah Tuhan? Penyembahan sejati itu lahir bukan ketika kita memahami semuanya, tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita masih belum memahami semuanya. Tetap miliki hati yang percaya kepada Tuhan ya, Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita, dan tetaplah arahkan mata kita kepada Tuhan. Tetaplah kita menyembah Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. Musim baik kita menyembah Tuhan, ketika kita sedang dalam keadaan yang menurut kita tidak baik, marilah kita tetap menyembah Tuhan.
Next ya. Orang mungkin berkata ketika keadaan tidak baik maka selesailah. Tetapi berbeda dengan Tuhan ya. Hidup kita ketika kita masih diberikan nafas kehidupan ya, berarti hidup kita ini masih belum selesai ya Bapak Ibu ya. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Mungkin ada di antara kita merasa terlambat dan saya gagal dan saya sudah kehilangan kesempatan. Mungkin cerita saya sudah berakhir sampai di sini. Tetapi biarkan firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa hidup kita masih belum selesai. Penjara bukanlah akhir dari cerita Yusuf. Padang gurun bukanlah akhir dari cerita Musa ya Bapak Ibu Saudara ya. Pelarian ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul ya, itu bukanlah akhir dari cerita Daud ya. Dan Ayub ketika dia kehilangan segalanya tadi, mengalami hal-hal yang tidak baik, itu bukanlah akhir daripada cerita daripada Ayub. Bahkan salib bukan akhir dari cerita daripada Tuhan Yesus. Apa yang mungkin nampaknya seperti akhir, mungkin itu hanyalah akhir dari satu bab ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan masih memiliki bab yang baru di dalam kehidupan kita ya. Jangan kita ini menyerah pada satu bab yang sulit yang mungkin kita hadapi mungkin hari-hari ini ya. Karena Tuhan masih menulis bab-bab berikutnya di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat satu halaman, tetapi Tuhan itu melihat seluruh buku. Pandangan kita terbatas ya Bapak Ibu ya. Yang kita lihat satu halaman, satu bab, tetapi Tuhan melihat seluruh buku dan bagaimana akhirnya ya. Kita melihat masalah, Tuhan melihat tujuan. Kita melihat proses, Tuhan melihat hasil akhirnya. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana respon kita? Apakah kita mau tetap percaya? Apakah kita ini mau tetap setia? Apakah kita ini mau tetap menyembah? Apakah kita ini akan membiarkan luka, trauma kita, kegagalan kita menguasai hidup kita? Bapak Ibu, marilah kita ini tetap percaya, marilah kita tetap setia, marilah kita tetap menyembah Tuhan dan tidak membiarkan masa lalu menguasai kehidupan kita. Jangan kehilangan pengharapan, karena Tuhan bekerja melebihi apa yang dapat kita pikirkan, melampaui apa yang dapat kita lihat, melampaui apa yang dapat kita pahami. Kita memahami sangat terbatas karena otak kita ini sangat kecil ya, sangat terbatas. Tapi Tuhan masih memegang pena di dalam kehidupan kita. Dia masih mau melanjutkan kisah kita di dalam kehidupan kita ya. Cerita kita masih belum selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih bekerja dan membentuk, dan ada rencana yang besar yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita, jauh dari apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita rasakan, mungkin yang hari-hari ini kita alami. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, dan tetaplah percaya, tetaplah kita ini setia di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, kita diberkati. Bapak Ibu yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Ya, thank you PDP Bowo buat sharing firmannya hari ini. Beyond understanding, ya, melebihi atau melampaui pengertian kita, pemahaman kita. Ini memang seringkali terjadi ya Bapak Ibu.
Kalau yang tidak ada kendala, tolong kameranya bisa on ya, supaya saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, kembali lagi, ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa sih yang nggak pernah bingung ya sama rencana Tuhan gitu. Karena ketika kita berdoa minta petunjuk, kadang itu Tuhan jawab kita tunggu ya, atau mungkin jawaban Tuhan itu bisa bilang gini, belok, atau bahkan tidak sesuai dengan harapan kita, saudaraku. Nah, Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan keenam ini ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, ini bukan gini Bapak Ibu, bukan seperti halnya rumus matematika yang kalau kita hitung pasti keluar hasilnya atau keluar angkanya. Tetapi ayat ini tadi juga sudah dibahas, sudah disampaikan lewat poin-poin yang ada. Tapi ayat ini berbicara undangan Tuhan untuk kita percaya kepada Dia, saudaraku. Ya, karena rencana Tuhan seringkali nggak bisa dipahami dulu. Setelah itu baru kita percaya. Tetapi yang Tuhan kehendaki, urutan yang benar adalah percaya dulu, ya, baru mengerti belakangan. Coba di tempat saudara masing-masing katakan, percaya dulu, ya, mengerti belakangan. Semua bilang ya, sekali lagi, percaya dulu, mengerti belakangan. Ya, jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. Percayalah dengan segenap hatimu. Berarti berapa persen? Ayo, Pak Henki, Pak Darmono, berapa persen kalau percaya sepenuhnya dengan segenap hati? Di Avong 25%, 50%, bukan, tapi apa? 100%, ya. Bukan berarti 50% percaya Tuhan, tapi feeling kita, feeling, orang kan bilang feeling ya. Feeling atau logika kita 50%, bukan seperti itu. Tetapi percayalah dengan segenap hati, ya. Itu artinya 100%. Seringkali kita manusia ini memang cenderung minta dulu, Tuhan tunjukkan dulu dong jalannya full seperti apa, petanya seperti apa, baru kami mau jalan gitu kan. Tapi ternyata tidak, saudara, ya. Tuhan itu cuma kasih contohnya itu seperti lampu senter bagi kita. Kita bisa nyenterin jalan di depan kita, ya. Setiap satu langkah, dua langkah ke depan terus gitu. Tuhan itu seperti itu, ya. Karena itu dalam Mazmur 119 ayat 105, ayat yang sering kita dengar lewat lagu ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kayak orang pakai lampu senter gitu, saudara, ya. Setiap langkah demi langkah Tuhan akan bukakan, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan bukakan. Abraham pun juga nggak dikasih denah full tentang bagaimana tanah perjanjian, bagaimana situasinya, tetapi dia cuma dengar Tuhan katakan pergi. Kejadian pasal yang ke-12 ya, ayat yang pertama. Pergi, keluar dari negerimu ke tempat aku akan menuntun engkau. Jadi mulai sekarang mari Bapak Ibu kita belajar ya, berhenti untuk tanya Tuhan atau maksa Tuhan, jelasin dulu Tuhan, aku baru mau. Aku harus ngerti dulu, baru aku mau melangkah gitu kan. Ketika Tuhan tuntun, ayo jadi berkat, jangan minta pengertiannya dulu. Enggak, kalau Tuhan udah kasih dalam hati saudara, taat dulu, tanda engkau percaya, dan selanjutnya Tuhan akan kasih pengertian itu, ya.
Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Artinya saudara, ayo turunkan kadar ya pikiran kita atau logika kita. Memang Tuhan kasih perlengkapan kepada kita itu punya logika ya. Kita bisa berpikir, kita bisa mencerna, tetapi artinya jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri itu, turunkan logika kita ya. Pengertian sendiri itu contohnya gini, analisa kita, pengalaman masa lalu kita, ya, saran atau pendapat orang, ya, katanya, ya, itu nggak 100% salah, saudara, tetapi berdasarkan ayat ini, artinya jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, artinya jangan itu menjadi hal utama atau sandaran utama kita. Karena logika manusia itu terbatas ya. Memang pengalaman itu bagus, tetapi ayat ini berkata jangan bersandar. Bukan itu sandaran utama kita, saudaraku ya. Saudara tadi Bawa bilang kalau kita lihat cuma satu bab ya, satu bab, tetapi kalau Tuhan itu tahu satu buku tentang hidup kita ya. Kalau kita cuma bisa lihat beberapa langkah kita ke depan, tetapi kalau Tuhan itu tahu seumur hidup kita, percaya enggak sama Tuhan? Tuhan itu tahu seumur hidup kita, jalan-jalannya bagi kita ya. Kayak tadi contohnya, tapi siapa? Yusuf ya, ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ketika dia dipenjara bahkan oleh Potifar, secara logika manusia, wah rencanaku hancur, hidupku hancur dong ya. Tetapi ternyata 13 tahun kemudian, lebih ya dari 13 tahun ya, akhirnya Yusuf bisa berkata apa, saudara? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Awalnya Yusuf nggak tahu, ya, mungkin overthinking ya. Ayo di sini hati-hati, jangan ada yang overthinking. Akhirnya saudara jadi pusing sendiri, ya. Yang kita yang mungkin orang cermat itu seringkali overthinking, saudara. Firman Tuhan bilang jangan overthinking, tapi percaya kepada Tuhan. Bersandar kepada pengertianmu sendiri itu juga artinya overthinking itu kadang-kadang ya. Ya, coba bilang di tempat masing-masing, jangan overthinking ya. Dan tadi ayat bagian terakhir berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Artinya akui Tuhan dalam segala lakumu itu gini, libatkan Tuhan dalam detail kecil, hal-hal kecil dalam hidup kita. Belajar, saudaraku, ikut Tuhan itu demikian ya. Akuilah dia itu dalam bahasa aslinya itu kan Ibrani ya. Ya, artinya adalah yada, Y-A-D-A. Definisinya adalah kenal dekat, libatkan, ajak diskusi. Itu aku itu artinya libatkan, kenal dekat, ajak diskusi. Jujur ya, jujur, nggak usah angkat tangan Bapak Ibu. Seringkali kita cuman libatkan Tuhan dalam masalah-masalah kita yang besar kan, ya. Kalau yang masih belum punya pasangan mungkin tentang jodoh, atau mungkin yang kerjaan tentang kerjaan, atau yang alami sakit tentang penyakitnya, minta kesembuhan. Padahal ayat ini berkata apa? Dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Tolong tampilkan boleh itu. Ya, kalau segala lakumu itu artinya apa? Ya segala langkah kita. Mulai dari saudara bangun tidur, tentunya mengucap syukur, ya. Lalu ketika saudara melangkah, ketika saudara mungkin terima chat dari temanmu, chatting di WA itu, lalu Anda mau balesnya kayak apa? Lah itu minta hikmat Tuhan.
supaya nggak salah ngetik, nggak salah jawab, nggak salah ngomong. Lah itu mengakui Tuhan dalam segala laku kita itu seperti itu, ya. Ketika kita ketemu orang, ketika kita beraktivitas, Anda yang punya toko, ketika ketemu konsumen, terus terhubung dan minta hikmat dari Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjawab, itu detail seperti itu yang dimaksudkan. Akuilah dia itu seperti itu, saudaraku, ya. Ya bukan berarti jadi kayak anak kecil yang apa-apa nanya, bukan gitu. Tetapi saya percaya tadi ya, kenal dekat ya melalui hubungan, maka kita akan terbiasa untuk melibatkan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, ya. Misalnya ada teman ngajak nih pergi, ya, lalu Tuhan kira-kira misal nih teman lama atau gimana gitu ya, Tuhan kira-kira aku perlu ikut nggak ya sama mereka ya, kayak gitu. Kadang-kadang Tuhan kasih sinyal, Tuhan nggak jawab ya, nggak jawab tidak, tetapi kok tiba-tiba dalam hati saudara ada perasaan kok nggak damai. Oh, itu berarti bisa saja Tuhan itu sedang bicara sama kita, kamu nggak usah pergi sama dia. Karena mungkin tanpa disadari kalau ketemu orang itu dia orangnya toksik, dia orangnya suka buang sampah sembarangan dan nanti hatimu jadi tercemar. Lah contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, ya. Kita tidak paham seluruhnya rencana Tuhan, saudaraku, tetapi berdasarkan ayat nats kita hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, ya. Percaya dulu baru ngerti, amin. Lalu turunkan logika, naikkan imanmu, dan akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya libatkan Tuhan. Belajar yuk, libatkan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita. Selamat mencoba ya, melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, thank you Bowo, juga yang melain di studio dan yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan berdoa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, beberapa waktu yang lalu setiap hari kita juga berdoa buat Bapak Pontas Pangaribuan. Bapak Ibu ingat itu ya. Kemarin saya mendengar kesaksian Bapak Pontas Pangaribuan yang waktu kita doakan dulu, saya doakan dulu, itu sudah menjalani cuci darah 1 minggu 1 kali. Dan saya mendengar berita terakhir hari ini, Yonatan, putra dari Pak Pontas ya, jemaat IHOG, bersaksi, puji Tuhan, terima kasih untuk dukungan doanya. Sekarang Bapak saya sudah sehat dan tidak perlu cuci darah. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya kita yang hadir, yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, penyakit, saudara juga pasti akan terima kekuatan, pasti akan terima kesembuhan. Mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat waktu kami berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengar firman, dan firman-Mu menuntun kami agar kami belajar untuk percaya kepada Tuhan, bahkan melebihi pemahaman kami Tuhan. Percaya dulu baru mengerti. Kami mau melangkah dengan iman Tuhan. Kami mau melakukan bagian kami. Mari Bapak Ibu yang siap meresponi firman, Anda boleh membuka kedua tanganmu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami boleh mempraktekkan firman-Mu ini, karena kami tahu Tuhan melihat jauh dari yang kami lihat, dan ukuran Tuhan berbeda dengan ukuran kami. Kami tidak mau mengizinkan kekecewaan atau luka itu menguasai hidup kami, dan mau tetap percaya menyembah Tuhan dalam segala musim hidup kami, karena kami tahu Tuhan punya rencana. Hidup kami belum selesai dan Tuhan punya rencana yang lengkap atas hidup kami.
Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bimbang, sedang gundah. Tuhan menolong pagi ini, Tuhan telah memberikan jawaban, memberikan kekuatan, dan kami mau melangkah Tuhan bersama dengan Tuhan. Percaya dulu, baru kami akan mengerti. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun menolong kami, dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami terima kekuatan yang baru dan kesembuhan bagi anak-anak kami, baik Carla, bagi Julio. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan menolong lewat setiap pemeriksaan, penanganan dokter. Tuhan sedang menyempurnakan kesehatan anak-anak kami. Diberkati Tuhan, disembuhkan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga bagi Ibu Winarni, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan imun tubuh yang baik dan normal di dalam nama Yesus. Kesehatan bagi Bu Winarsih, Pak Tomo dengan tensi tubuh yang baik. Demikian juga pemulihan bagi Fu Wei, sakit penyakit kelemahan tidak berkuasa lagi atas tubuhnya, sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kesehatan bagi Ko Sun Fat, sembuh sempurna di dalam nama Yesus, diberkati. Demikian juga Cihelian, keluarga ini diberkati untuk memuliakan Tuhan. Kesehatan, panjang umur bagi Oma, bagi Ipo, bagi Pak Dani, Tante Magda, Bapak Ibu Harun, Tante Cindy Semarang. Berkati mereka semua Tuhan dengan kekuatan, dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan di usia lanjut. Hidup mereka tetap memuliakan Tuhan. Berkati Denny dan Lisa, kami pun percaya Tuhan bekerja. Ketika mereka percaya, mereka akan melihat pintu-pintu itu dibukakan oleh Tuhan. Kami berdoa dan sepakat menerima jawaban doa di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Pendeta Hoki Agus dan Ibu Lilis, berkati mereka, terus Tuhan urapi pakai dalam hikmat pengurapan untuk terus melangkah menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan di kota Purbalingga. Terima kasih Bapak, berdoa untuk kami semua yang ikut, yang hadir, menopang, berdoa untuk keluarga Koandi Gunawan di Bandung, juga Yunike, berkati mereka, terus Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia, diberkati dalam seluruh keluarga. Demikian juga Victor Arum yang boleh bersama-sama kami, Tuhan berkati terus juga bertumbuh dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kami semua yang hadir dalam berkat, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang lemah dikuatkan, yang sakit juga sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, terus menopang juga untuk Tio Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, doa kerinduannya Tuhan yang mereka harapkan untuk memiliki anak yang berasal dari Tuhan, keturunan ilahi. Kami tahu Tuhan juga membuka pintu, membuka jalan. Kami tahu Tuhan akan menyatakan tuntunan-Mu bagi mereka. Berkati Tio juga suaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Buka hati, pandang kepada Dia Bapak Ibu, angkat tangan-Mu, terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jangan